Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini bagi kita. Dan kita boleh sungguh mengucapkan syukur betapa Tuhan boleh mengasihi kita. Dan kita boleh sungguh mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur setiap pemeliharaan-Mu,
setiap berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan kepadamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti betapa dahsyat-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Betapa heran ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ya Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sembah, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dengan lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan kami sungguh kagum kepadamu ya Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti betapa karya-Mu, oh herannya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami sungguh kagum akan Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami kagum akan Engkau. Betapa hebat karya Tuhan bagi kami. Betapa Tuhan terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, kesetiaan-Mu yang tidak pernah terbatas. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, kami bangga. Kami kagum
Dan kami sungguh rindu Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarkan kehidupan kami memancarkan terang kasih-Mu juga Tuhan. Sehingga dimanapun kami ada, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dimanapun kami ada, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan melalui setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Dan biarkan kekaguman kami akan Engkau itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Betapa kami membiarkan Engkau sebagai Tuhan yang bertahta, yang berkuasa dalam hidup kami, yang mengendalikan dan yang kami terus ingin senangkan, yang kami terus ingin kagumi dan muliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca firman. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau nyatakan kehendak-Mu masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih sejati, tentu tidaklah diukur dari berapa banyak kita dicintai. Seringkali kita berbicara tentang kasih dan kita mengukur seberapa banyak kita dicintai. Tapi kasih sejati diukur dari seberapa dalam kita mau melayani tanpa pamrih. Saudara, salah satu bentuk bagaimana keluarga kita hidup di dalam misi kasih adalah betapa keluarga kita mau melayani tanpa pamrih. Saudara, ketika kita membaca Markus pasal 10 ayat 45, di sana jelas dikatakan betapa Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari penghormatan. Dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari penghormatan, tetapi dikatakan di sana bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan dirinya sepenuhnya. Memberikan dirinya sepenuhnya, Ia yang adalah Raja, segala Raja, rela merendahkan diri menjadi hamba. Mencuci kaki murid-muridnya dalam realitanya pada waktu itu, dan menyerahkan nyawanya demi kasih. Saudara, ketika kita semua memperhatikan apa yang Kristus lakukan, itulah bukti dari kasih, melayani tanpa pamrih. Saudara, wajah kasih yang sejati tidak berhitung. Kasih yang sejati tidak menuntut. Kasih yang sejati tidak mencari balasan. Kasih yang sejati, kasih yang mengosongkan diri agar orang lain dapat mengalami kehidupan. Saudara, ini satu kebenaran yang pagi ini dinyatakan kepada kita. Bahwa kasih yang sejati itu tidak berhitung, tidak menuntut, tidak mencari balasan. Tetapi justru sebaliknya, mengosongkan hidup, mengosongkan diri agar orang lain dapat mengalami kehidupan. Saudara, namun dalam kenyataannya seringkali kita justru dalam lingkaran terdekat kita, keluarga kita sendiri, berbicara tentang pelayanan. Pelayanan tanpa pamrih ini paling sulit dijalani. Ya kan? Bukan kepada orang lain, termasuk pada orang circle dalam rumah kita. Misalnya contoh yang sederhana. Melayani pasangan yang tidak selalu memahami.
melayani anak-anak yang selalu membantah. Ya, kalau melayani pasangan yang menghargai kita, mengasihi kita, pasti senang ya. Melayani anak-anak kita yang anak-anaknya hormat sama kita, patuh sama kita, senang ya. Tapi ini orang yang kita layani, pasangan kita, apakah itu suami atau istri, kita layani tetapi tidak memahami kita. Kita sudah layani anak-anak tetapi kadang membantah. Kita sudah layani orang tua kita, tapi orang tua kita menuntut perhatian lebih. Kita melayani saudara-saudara kita, tapi saudara-saudara kita tidak berterima kasih. Bagaimana saudara? Disitulah kasih kita diuji, bukan? Apalagi ketika kita masih sanggup. Apalagi ketika kita lakukan ini tuh tetapi tidak ada respon yang positif. Pertanyaan saya, apakah kita masih sanggup melayani mereka dengan kasih ketika tidak ada ucapan terima kasih? Ketika tidak ada pengakuan? Ketika tidak ada balasan yang baik? Apakah kita masih sanggup melayani dengan kasih? Mungkin kita melayani terpaksa. Mungkin kita melayani ya karena kewajiban. Sudah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa melayani bukan soal posisi. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa melayani itu adalah soal hati yang rela. Bukan soal posisi. Ia rela melayani, ia rela menyerahkan nyawanya. Jadi bicara tentang melayani, Yesus melayani bukan karena orang-orang layak menerimanya, tetapi karena kasihnya terlalu besar untuk ditahan. Ketika saya dan saudara melayani dengan kasih yang sama, kita sedang menyalurkan hati Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Di saudara, pelayanan itu dimulai dari rumah. Pelayanan yang tulus itu dimulai dari rumah. Pelayanan yang tulus di rumah, maka engkau bisa mengerjakan pelayanan yang tulus di luar rumah, Tapi kalau engkau di rumah pun tidak pernah tulus melayani, ketika engkau di luar, mungkin engkau melayani, tapi engkau tidak melayani dengan tulus. Saudara, kasih yang melayani tanpa pamrih mengubah suasana, mengubah atmosfer rumah. Kasih akan meluluhkan kekerasan hati. Kasih yang demikian akan menyembuhkan luka lama dan menghadirkan kehangatan yang tulus. Sebab kasih seperti ini, kasih yang tulus itu, kasih yang sejati itu tidak membutuhkan tepuk tangan. Kasih yang sejati cukup satu hal, bahwa Kristus dikenal melalui tindakan kita, bukan tepuk tangan yang kita harapkan. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa pertanyaan. Apakah selama ini kita melayani keluarga kita dengan hati yang tulus atau masih menuntut pengakuan? Ketika kita lelah, apakah kita ingat bahwa Yesus pun pernah lelah, namun Dia tetap mengasihi? Ketiga, sudahkah kita melihat pelayanan kecil sehari-hari? Menyiapkan makanan, mendengarkan cerita, memberi maaf sebagai bentuk kasih yang kudus di mata Tuhan? Melayani bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa yang kita teladani. Saya dulu pernah menuliskan dalam satu artikel di anak-anak remaja kami, bukan artikel di Warta itu, ada power statement. We have a master to serve. Kita mempunyai seorang guru untuk melayani. Siapa? Kristus. We have a master to serve. Kita mempunyai seorang guru untuk melayani. Siapa itu? Kristus, Tuhan kita.
Biarlah itu yang kita teladani. Dan ketika hati kita semakin menyerupai hati Kristus, maka setiap tindakan sederhana pun menjadi ibadah yang sungguh-sungguh indah di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan yang penuh kasih, Engkaulah teladan sejati dalam melayani dengan kerendahan hati. Engkau tidak menuntut dilayani, tetapi datang untuk memberi diri bagi kami. Ajarlah kami meneladani-Mu di tengah keluarga kami, ya Tuhan, agar kami melayani bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kami telah lebih dahulu Engkau kasihi. Ketika kami lelah atau kecewa, ingatkan kami ya Tuhan bahwa kasih sejati tidak mencari keuntungan diri, melainkan menemukan sukacita dalam memberi. Jadikan rumah kami tempat di mana kasih yang melayani bersemi, dan setiap tindakan kecil menjadi pantulan kasih-Mu yang besar. Pimpin kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu, kami setiap pribadi dimanapun kami berada, kami boleh juga menjadikan hari ini hari yang khusus, persiapan kami dalam beribadah, dalam melayani besok. Tuhan pimpin kami semua agar kami sudah mulai dalam kehidupan kami, tengah-tengah keluarga kami. Untuk kami juga boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ingin beribadah raya bersama-sama, ingin memuliakan Tuhan bersama-sama, ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, biarkan kami juga Tuhan, ketika kami sering praktek kasih atau selalu praktek kasih di rumah, kami pun praktek kasih yang melayani dalam komunitas kami, dalam gereja yang Tuhan percayakan untuk kami bertumbuh di sana. Tuhan, kami berdoa di antara kami yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani untuk ibadah besok. Tuhan juga urapi kami semuanya, mampukan kami semua untuk memberikan yang terbaik, dan biarlah Tuhan lah yang kami muliakan, Tuhanlah yang kami agungkan, Tuhanlah yang kami tinggikan. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong kami setiap pribadi, kiranya Engkau sungguh yang memimpin kami setiap pribadi. Bapa, pimpinlah kami. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para pengkhotbah warga, yang Tuhan boleh memberikan Tuhan kesempatan untuk besok menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi agar kami semuanya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya menyampaikan ide-ide gagasan kami, tapi kami boleh sungguh-sungguh dengan taat, dengan berintegritas, membiarkan Tuhan berbicara melalui kami. Tuhan, kami juga rindu Tuhan setiap kami. Kami membiasakan diri untuk saling mengajak teman-teman, mengajak keluarga, mengajak orang-orang dekat kami, mengajak mereka yang kami kenal untuk kami boleh beribadah bersama-sama.
Tuhan pimpin kami supaya hari besok, minggu besok menjadi hari di mana kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama, dan kami rindu bersama-sama boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam ibadah kami. Tuhan berkati untuk setiap pelayanan yang ada di gereja, pelayanan terhadap anak-anak sekolah minggu, pelayanan terhadap remaja pemuda. Pakailah agar melalui pelayanan-pelayanan ini sungguh nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Dan kami mohon pimpinan anugerah-Mu supaya Engkau senantiasa Tuhan yang ikut campur tangan dalam setiap pelayanan kami. Tanpa campur tangan-Mu, pelayanan kami tidak punya otoritas atau kuasa apapun. Berkati kami ya Bapa, pimpinlah kami. Dan kami mau serahkan buat kehidupan kami hari ini dengan semua aktivitas dan kegiatannya. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur dan memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur bersama keluarga, dan selamat mempersiapkan diri untuk ibadah besok. Kiranya kita boleh saling mengajak. Inilah momen yang bagus untuk kita boleh mengajak satu dengan yang lain. Mari kita datang beribadah bersama-sama, dan biarkan kita boleh mengajak orang lain untuk bersama-sama beribadah juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.